Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikkan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto? Itu adalah modal secara mental yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, termul ini kayaknya ya termul lah ya, bilang pemirsa dengan suara terbata-bata, kayaknya menahan tangis kesedihan gitu kan, dengan kata-kata yang sangat mengejutkan. Apa dia bilang ya? Jenderal Prabowo adalah pengecut yang menjijikkan. Tidak kurang dan tidak lebih dari itu. Ya, itu dengan tekanan dan intonasi yang sungguh-sungguh ya, yang menyebutkan bahwa Jenderal Prabowo adalah jenderal yang pengecut dan menjijikkan. Satu pernyataan yang ditujukan kepada orang pertama Republik ini ya, dengan kata-kata seperti itu ya. Tampaknya kalau dilihat dari logatnya, ini dari Indonesia Timur, apalagi juga wajahnya seperti itu, tetapi tampaknya menjadi pendukung berat diehard ya, Jokowi, atau bisa jadi bahkan menyuarakan isi hatinya Jokowi ya, mungkin menurut tafsiran dirinya. Kenapa dikatakan seperti itu, pemirsa? Menurut termul ini atau menurut orang ini, Prabowo adalah jenderal yang disiapkan oleh pendahulunya, yakni Jokowi, untuk menjadi presiden di Republik ini. Namanya dipulihkan menjadi jenderal ya, dan memang Prabowo sempat dicopot jabatannya. Itu banyak videonya masih beredar ya, yang di pundaknya itu diambilin. Dan nggak lama setelah itu dia pergi ke Jordan ya, ketemu temennya itu Raja Jordan yang pro Israel ya, betul-betul dicopot ya, dan dipulihkan, kemudian disiapkan ubo rampene bagaimana bertarung dalam satu pemilu menghadapi sosok sebesar Anies Baswedan dengan popularitasnya tinggi. Gak mungkin Prabowo sanggup untuk bisa mengalahkan Anies Baswedan kalau sekedar mengandalkan partainya atau bahkan partai koalisinya. Dan dalam hal ini, kalau dikaitkan hubungannya saja dengan Jokowi, kayaknya apa yang dikatakan itu oleh orang ini, kita bisa manggut-manggut kalau hubungannya hanya dua orang ini, sementara rakyat Indonesia itu dianggap barang mati gitu kan, dianggap tidak ada apalagi kontribusi, dianggap mainan yang bisa dipermainkan oleh dua orang ini ya. Jelas bahwa tanpa dukungan Jokowi, sembako dan terutama penguasaannya terhadap KPU ya, tidak mungkin Prabowo itu bisa menang kepada Anies Baswedan. Dan data terakhir tampaknya menunjukkan seperti itu, pemirsa. Ketika KPU didatangi oleh pihak terkait untuk mendapatkan data hasil rekap saja, KPU tidak bisa. Kenapa? Ya karena amburadul semua sistemnya, listrik mati, dan lain sebagainya. Semuanya hasil pemilu udah disiapkan ya, dan pemenangnya memang itu. Jadi sekalipun sembako banyak, bahkan parcok, tapi kalau KPU tidak ikut diambil alih oleh Jokowi, Prabowo tidak mungkin menang.
Tetapi ya sekali lagi ya, inilah kayaknya penipu kena tipu. Yang dulu ditipu, belajar menipu, dan akhirnya berhasil menipu Jokowi. Ini terkait lagi, pemirsa, berkenaan dengan sikap Prabowo yang balelo, kayaknya menurut mereka ini, ya, berkenaan dengan Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ini reaksinya kayak bom, ya, di mata Jokowi itu, ya, karena memang luar biasa. Dan mungkin ini Jokowi tambah sakit ini, gitu kan? Apalagi ini ekspresi. Jadi anak buahnya Jokowi itu melihat senyuman Jokowi itu udah girangnya bukan main. Sebaliknya kalau Jokowi sedih karena ada orang memperlakukan ya seperti Prabowo ini, sedihnya bukan main. Ya, sudah barang tentu ada imbalannya, ya. Sedih dikasih sembako, dia bisa nangis sambil tertawa. Sedih dikasih komisaris, apalagi kan begitu. Nah, tetapi inilah satu situasi yang memang tampaknya berat itu. Dan ya mungkin karena kecerdasannya terbatas ya. Jokowi itu kan persoalan pertumbuhan ekonomi kan janjinya di atas 7. Dia mengatakan pertumbuhannya 5. Sudah syukur, alhamdulillah. Terus pakai bahasa timur, tidak tahu saya artinya seperti apa. Bahkan 1%, pertumbuhan 1% pun alhamdulillah, dia katakan seperti itu. Ya, ini orang yang tidak ngerti tentang ekonomi dasar, ya. Yang sebetulnya kalau sebuah negara dengan tingkat inflasi yang lebih dari 3-4%, kemudian pertumbuhan ekonomi hanya 1%, itu sebetulnya adalah kemunduran atau kemerosotan. Karena pertumbuhan 1% itu tidak hanya cukup untuk menopang adanya inflasi dan seterusnya, ya. Nah, dan mungkin dia tidak melihat atau mungkin pura-pura buta tentang bagaimana Jokowi itu menghancurkan berbagai tempat, ya, lingkungan yang rusuh, tambang diacak-acak, dan sampai daerah timur. Ya, saya tidak tahu kalau di Rote, kelihatannya dia di Pulau Rote paling jauh gitu ya. Di timur, Raja Ampat juga seperti itu. Nah, memang berat bagi Prabowo karena dia kayaknya untuk bisa menjadi presiden memang bergantung penuh kepada Jokowi, tetapi ke depan Jokowi kan banyak musuhnya, ya kan? Karena berbagai kasus korupsi, persoalan hukum, persoalan demokrasi, moral, dan lain sebagainya, hancur bangsa ini oleh Jokowi. Kalau Prabowo tetap mendukung Jokowi, Prabowo yang hancur, hanya menjadi tamengnya Jokowi. Nah, ini pilihan yang berat karena dari sejak awal, ya, Prabowo mengambil risiko untuk mendapatkan dukungan penuh dari Jokowi bagaimanapun caranya. Ini yang sebetulnya beban berat. Tetapi sebagai seorang termul, dan kalau ini diikuti oleh termul-termul yang lain, geger ini negeri kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.